Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan para calon mahasiswa dan calon mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam bisa menyapa para calon mahasiswa dan calon mahasiswi yang ada di rumah, meskipun dengan melalui media virtual, karena kita saat ini sedang berada pada masa pandemi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang wawasan mengenai dua hal materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang profil manajemen pendidikan Islam. Kemudian nanti akan kita lanjutkan secara langsung tentang bagaimana pola belajar efektif di perguruan tinggi. Para calon mahasiswa, calon mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam, apa sebenarnya program studi manajemen pendidikan Islam? Program studi manajemen pendidikan Islam adalah program studi yang berorientasi pada sistem pengelolaan organisasi di lembaga pendidikan Islam, mulai dari sistem perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Jadi orientasi program studi manajemen pendidikan Islam berorientasi kepada bagaimana sistem pengelolaan yang ada di lembaga pendidikan Islam, baik itu yang ada di madrasah, di pondok pesantren, dan seterusnya. Karena mengatur sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa organisasi yang ada di lembaga pendidikan, terutama madrasah, itu setidaknya memiliki 3 komponen dalam rangka menjalankan roda organisasi itu. Yang pertama adalah kepala madrasah, kemudian yang kedua itu adalah wakil kepala madrasah, yang Anda tahu sendiri bagaimana wakil kepala madrasah itu apa saja, bisa wakil kepala madrasah bidang kurikulum, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk menopang dari gerak perputaran organisasi yang ada di dalam madrasah itu juga ditopang dengan elemen yang ketiga, yaitu tenaga kependidikan. Baik itu tenaga kependidikan bagian pengajaran, tenaga kependidikan bagian keuangan, sarana dan prasarana, dan seterusnya. Nah, karena ini menyangkut tentang organisasi, maka semua elemen yang menggerakkan organisasi yang ada di lembaga pendidikan itu harus profesional. Karenanya maka dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, yang tentu saja hal ini harus dibina melalui program perkuliahan yang terarah dan terencana. Dari hal yang saya sebutkan tadi tentang bagaimana program yang ada di menciptakan manusia, sumber daya manusia yang unggul itu, kemudian kita memasukkan itu semua melalui program yang ada dalam visi dan misi yang ada di manajemen pendidikan Islam. Visi kita adalah menjadi program studi yang unggul dan terpercaya dalam menghasilkan sarjana tenaga kependidikan yang ahli di bidang administrasi pendidikan yang kita akan selesaikan pada tahun 2025. Misi kita adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi tenaga kependidikan yang ahli di bidang administrasi pendidikan dan unggul di bidang informasi teknologi manajemen.
Sebagai yang kita ketahui bahwa kita saat ini sudah masuk pada era digitalisasi di mana sebuah sistem administrasi yang kita laksanakan yang ada di perkantoran itu harus memiliki prinsip efektif, hemat, ya efisien. Karenanya maka mahasiswa visi kita itu adalah harus memiliki keterampilan di bidang informasi teknologi agar kita nanti dalam rangka melaksanakan kerja kita itu lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian dalam bidang manajemen pendidikan yang komprehensif dan aplikatif. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam pengembangan substansi manajemen pendidikan Islam yang bersifat proaktif dan antisipatif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misi yang keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah yang menangani pendidikan dan lembaga terkait baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan substansi manajemen pendidikan. Tujuannya adalah terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sarjana tenaga kependidikan yang ahli di bidang administrasi pendidikan. Kemudian yang kedua, terlaksananya penelitian manajemen pendidikan Islam yang komprehensif dan proaktif. Yang ketiga, terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat terutama dalam pengembangan substansi manajemen pendidikan yang bersifat proaktif dan antisipatif. Dan yang terakhir, terselenggaranya kerjasama dan kesepakatan dengan lembaga pendidikan, baik itu yang ada di lembaga pemerintah maupun yang ada di luar pemerintah. Nah, untuk merealisasikan visi dan misi itu, maka program studi manajemen pendidikan Islam setidaknya melakukan 3 langkah perkuliahan. Yang pertama adalah perkuliahan reguler yang terdiri, yang itu dikonstruk melalui kurikulum dan struktur kurikulum yang terdiri dari kompetensi dasar institut, kompetensi utama fakultas, kompetensi utama prodi, kompetensi pendukung, dan kompetensi pilihan. Itu semua dilaksanakan ketika melakukan proses perkuliahan, baik secara langsung maupun secara daring. Dan itu mengacu kepada struktur kurikulum yang ada di dalam kurikulum manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, untuk merealisasikan visi dan misi itu, prodi manajemen pendidikan Islam itu ada semacam program penguatan mahasiswa bidang studi, ya, berupa pelatihan, ada workshop dan lain sebagainya, juga ada kegiatan tutorial yang sesungguhnya tahun ini kita sudah laksanakan karena pandemi, maka kegiatan tutorial ini masih belum kita laksanakan. Kalau seandainya nanti sudah selesai era pandeminya, maka tutorial ini bisa kita laksanakan yang berbasis kepada kegiatan aplikasi komputerisasi manajemen yang digital. Kemudian untuk membekali mahasiswa sehingga kemudian tercapai visi dan misi yang ada itu, maka program studi manajemen pendidikan Islam dengan Fakultas Tarbiyah memfasilitasi penguatan karakter melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kita ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan kegiatan-kegiatan intrakampus. Kita mendorong bahwa semua mahasiswa yang ada itu harus mengikuti kegiatan organisasi itu, karena di situ kita akan mendapatkan materi-materi atau mendapatkan wawasan berorganisasi, kemudian kita bisa melakukan dinamisasi organisasi secara mandiri di organisasi-organisasi itu. Ruang lingkup yang kemudian dikaji di dalam perkuliahan, terutama pada kompetensi utama program studi, itu terdiri dari mata kuliah manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ada manajemen kesiswaan, ya, kemudian ada manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen pembiayaan,
manajemen hubungan masyarakat, manajemen layanan khusus, itu semua kita berikan mata kuliah itu di mahasiswa. Manajemen layanan khusus terdiri dari manajemen perpustakaan, salah satunya manajemen keamanan dan manajemen kesehatan. Nah, agar kemudian mahasiswa kemudian memiliki memiliki hasil, maka nanti diharapkan bahwa siswa MPI, manajemen pendidikan Islam, nanti lulus, dia akan menjadi profil lulusannya tenaga administrasi, pendidik, kemudian juga asisten peneliti pendidikan, kemudian yang ketiga adalah asisten konsultan pendidikan. Ini adalah biografi dari MPI. Kita alhamdulillah mendapatkan nilai akreditasi A pada tahun 2019 yang kemarin. Gelarnya nanti ketika lulus itu adalah sarjana pendidikan. Yang kedua, agar visi dan misi kita itu terlaksana, kita program studi manajemen pendidikan Islam telah memfasilitasi dengan beberapa langkah sebagaimana yang saya sebutkan, maka mahasiswa juga harus menyambut itu dengan kegiatan belajar yang efektif. Kegiatan belajar yang efektif itu harus kemudian dibedakan, di mana mahasiswa sekarang ketika menjadi siswa dan ketika menjadi mahasiswa. Kenapa? Karena ketika menjadi siswa, fase menjadi siswa itu model belajarnya itu berbeda ketika menjadi mahasiswa. Ketika menjadi siswa itu lebih bersifat top down, guru kemudian menyuruh kemudian dilaksanakan, tetapi ketika menjadi mahasiswa lebih bersifat otonom. Karenanya maka kreativitas belajar mahasiswa itu menjadi kata kunci dalam kegiatan belajar yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama adalah tentukan target, bahwa dalam belajar ini kita harus menentukan target yang akan kemudian kita sampaikan. Target belajarnya apa? Misalnya agar kemudian saya sebagai mahasiswa nanti memiliki tingkat wawasan tentang ilmu tentang manajemen pendidikan Islam. Maka target itu yang kemudian kita canangkan dalam belajar kita nanti. Kemudian yang kedua, buatlah aturan. Aturan ini menjadi sesuatu yang penting karena agar proses belajar kita terarah. Misalnya, kita harus membuat jadwal belajar. Setelah itu, termasuk kita juga senantiasa memposisikan prioritas utama antara mana materi yang penting untuk dipelajari, mana tugas yang penting yang harus diselesaikan, itu bisa kita buat di dalam sebuah aturan. Mana yang kemudian yang cukup urgen yang harus kita laksanakan, mana yang tidak urgen yang harus kita nomor duakan. Itu berada di dalam aturan belajar kita, menentukan aturan, kemudian buatlah catatan. Setiap belajar, calon mahasiswa nanti ketika menjadi mahasiswa, hendaklah membuat catatan. Bahwa ketika kemudian kita membaca buku tanpa ada catatan, itu kadang-kadang bikin kita lupa. Karena dibutuhkan catatan-catatan kecil di dalam belajar kita, agar apa? Agar apa yang kemudian kita tuangkan dari hasil belajar kita itu bisa tercatat di situ dan kemudian bisa melekat di dalam benak dan pikiran kita. Nah, yang berikutnya, model belajar itu harus belajar setiap hari. Memang kadang-kadang kita itu dihadapkan kepada pola belajar yang kadang-kadang menurun semangat kita, kadang-kadang itu meningkat. Biasanya kalau meningkat ketika misalnya orang tua ngirim kita, maka proses belajar kita itu meningkat, tapi ketika lama tidak dikirim, kadang-kadang menurun. Kadang-kadang juga kita
dibawa oleh teman kita sehingga belajar kita menurun. Karena itu harus diagendakan, dipatri bahwa belajar itu setiap hari. Agar apa? Agar selalu ada progres dari ilmu yang kemudian kita peroleh. Jangan hanya belajar dari satu buku. Buku yang kemudian kita baca itu jangan satu buku. Karena buku yang kita baca dengan satu buku itu kita akan mendapatkan satu paradigma saja. Tapi kalau kemudian kita membandingkan buku yang kita baca dari buku-buku yang lain, maka nanti kita akan menemukan wawasan yang berbeda. Sehingga kita nanti bisa membandingkan antara satu buku yang kita baca dengan buku-buku karya yang lain. Berikan penghargaan pada diri kita. Seandainya kita sudah selesai menentukan target dan kemudian kita berprestasi dalam belajar kita, maka sudah sepatutnya kita menghargai penghargaan kita dengan misalnya dengan teman-teman kita berdiskusi sambil minum kopi dan seterusnya sebagai bentuk penghargaan pada diri kita bahwa kita sudah berhasil memenuhi target yang kemudian kita canangkan di dalam proses belajar itu. Jangan lupa kita perlu rileks, jangan kemudian strong setiap hari, tetapi juga kita perlu rileks dalam rangka menjaga ritme agar kita tidak senantiasa bosan. Saya kira itu calon mahasiswa, calon mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam tentang dua hal yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan para calon mahasiswa, calon mahasiswi tentang bagaimana belajar di perguruan tinggi dan bagaimana apa itu program studi manajemen pendidikan Islam. Saya kira itu, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.